Nah, sahabat sekalian, apa sih isi dari buku 59 detik ini? Yaitu hal-hal yang dapat meningkatkan pengalaman hidup Anda dengan lebih baik. Misalnya dalam hal bagaimana Anda meningkatkan kebahagiaan Anda, bagaimana Anda meningkatkan kemampuan persuasi, bagaimana Anda meningkatkan motivasi, bahkan dalam hal yang lebih teknis seperti bagaimana Anda mengenal kepribadian hanya dalam waktu 59 detik atau kurang. Nah, sahabat sekalian, saya akan berbagi sedikit apa tips-tips Prof. Richard Wiseman yang semuanya bersumber dari penelitian ilmiah. Semuanya adalah riset ilmiah. Karena itu dalam buku ini Anda akan menemukan data-data, fakta-fakta dari riset-riset psikologis dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Dan itu akan membuat Anda lebih merasa bahwa buku ini benar-benar bermanfaat dan lebih layak untuk diikuti daripada tips-tips yang banyak dibagikan oleh orang tetapi tidak berdasarkan pada riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Book Lovers, selamat datang di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Bicara Buku. Sahabat sekalian, masih dalam rangkaian tantangan 100 buku dalam 100 hari. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang bernuansa atau bergenre psikologi, pengembangan diri ya paling tidak, yang judulnya sangat singkat yaitu 59 detik atau 59 second. Karya seorang profesor psikologi yaitu Richard Wiseman. Sahabat sekalian, buku luar biasa ini berawal dari sebuah keraguan terhadap model-model atau ilmu-ilmu pengembangan diri yang banyak dilatihkan ataupun dituliskan dalam buku-buku yang menurut Prof. Richard Wiseman banyak yang benar-benar tidak ilmiah dan justru bertentangan dengan hal-hal atau temuan-temuan ilmiah dalam penelitian-penelitian psikologi yang beliau ketahui. Nah, karena itu sahabat sekalian, beliau menuliskan buku ini dengan latar belakang sebuah peristiwa dialog Profesor Richard Wiseman dengan temannya yang begitu bangga dengan menyampaikan berbagai buku pengembangan diri yang telah dia beli dan dia miliki. Dan sayangnya Prof. Richard mesti menyampaikan bahwa banyak hal di dalam ilmu yang dia dapatkan itu atau pengetahuan yang dia dapatkan itu justru tidak ilmiah atau bertentangan malah dengan hasil-hasil penelitian psikologi. Dan temannya ini kemudian bertanya, lantas bagaimana seharusnya? Prof. Richard kemudian menjelaskan banyak hal panjang lebar, tetapi sahabatnya ini mengatakan, saya tidak punya waktu sebanyak itu untuk mendengarkan apa yang Anda jelaskan dan begitu rumit itu. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya hal-hal yang simple yang bisa saya dengarkan atau saya dapatkan atau saya lakukan hanya dalam waktu yang singkat, yaitu kurang dari 1 menit. Inilah mengapa judulnya 59 detik. Nah, sahabat sekalian, apa sih isi dari buku 59 detik ini? Yaitu hal-hal yang dapat meningkatkan pengalaman hidup Anda dengan lebih baik. Misalnya dalam hal bagaimana Anda meningkatkan kebahagiaan Anda, bagaimana Anda meningkatkan kemampuan persuasi, bagaimana Anda meningkatkan motivasi, bahkan dalam hal yang lebih teknis seperti bagaimana Anda mengenal kepribadian hanya dalam waktu 59 detik atau kurang. Nah, sahabat sekalian, saya akan berbagi sedikit apa tips-tips Prof. Richard Wiseman yang semuanya bersumber dari penelitian ilmiah. Semuanya adalah riset ilmiah. Karena itu dalam buku ini Anda akan menemukan data-data, fakta-fakta dari riset-riset psikologis dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Dan itu akan membuat Anda lebih merasa bahwa buku ini benar-benar bermanfaat dan lebih layak untuk diikuti daripada tips-tips yang banyak dibagikan oleh orang tetapi tidak berdasarkan pada riset. Misalnya sahabat sekalian, untuk meningkatkan kebahagiaan, banyak teori yang telah kita dapatkan. Tetapi sebenarnya kita bisa meningkatkan kebahagiaan kita dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 1 menit. Dan itu melalui riset ilmiah. Misalnya, Anda ketika ingin meningkatkan kebahagiaan, cukup menuliskan setiap hari apa hal yang Anda syukuri
setiap hari Anda hanya perlu menuliskan 3 poin atau 3 hal yang Anda syukuri pada hari yang lalu atau kemarin, dan suasana hati Anda akan berubah menjadi lebih bahagia. Atau misalnya hal yang lebih singkat, menurut penelitian ketika Anda berhasil untuk menciptakan sebuah senyum atau tersenyum, Anda akan terdorong untuk lebih bahagia. Dan satu juga yang juga merupakan hasil penelitian, ternyata dibandingkan dengan kita menerima, memberi sesuatu kepada orang lain itu jauh lebih mempercepat terjadinya rasa bahagia di dalam hati kita ketimbang ketika kita menerima. Nah, sahabat sekalian, dan bukan hanya dalam meningkatkan kebahagiaan. Misalnya di dalam bab yang lain, Prof. Richard berbicara bagaimana meningkatkan persuasi, kemampuan persuasi Anda. Dan saya rasa ini juga relevan dengan buku yang ditulis oleh Dale Carnegie, dan itu juga dirujuk penelitiannya oleh Prof. Richard Wiseman ini. Misalnya untuk meningkatkan persuasi, hal yang paling sederhana Anda bisa lakukan, dan ini kurang dari 1 menit untuk bisa Anda lakukan, adalah memberikan perhatian yang tulus ketika Anda berkomunikasi. Jadi mengubah set perasaan dan hati Anda dari yang awalnya memiliki kepentingan, kemudian memiliki banyak motif, Anda perlu merubahnya menjadi sesuatu yang lebih tulus, itu saja. Dan itu akan membuat atau menciptakan sebuah keajaiban dalam persuasi Anda. Termasuk menggunakan kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang positif, kata Prof. Richard, ini hasil penelitian, dan orang lebih cenderung untuk setuju dengan Anda ketika Anda memulainya dengan hal-hal atau ungkapan-ungkapan yang positif. Kemudian ada tips lain dari Prof. Richard untuk meningkatkan motivasi. Sahabat sekalian, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, banyak buku yang bisa kita baca tentang meningkatkan motivasi ini, tapi sedikit yang berasal dari penelitian-penelitian betul-betul bisa terbukti. Dan sahabat sekalian, apapun yang telah Anda dapatkan, pengetahuan yang telah Anda dapatkan untuk meningkatkan motivasi, beberapa tips dari Prof. Richard di dalam buku ini akan sangat bermanfaat sesuai dengan hasil-hasil riset yang didapatkan atau yang dilakukan oleh para peneliti di bidang psikologi. Misalnya, hal yang sederhana, sangat sederhana bagaimana untuk membuat Anda termotivasi. Buatlah rencana. Ternyata menurut hasil penelitian, ketika orang membuat rencana dengan menuliskannya, itu jauh lebih motivasi orang untuk mewujudkannya ketimbang hanya sekedar melakukan visualisasi, membayangkan hal-hal positif sebagaimana yang diajarkan oleh banyak buku dan pakar-pakar motivasi. Yang kedua, dengan mengembangkan sebuah pola berpikir 2 kali, oleh beliau disebut seperti itu, dan ini memang juga adalah sebuah hasil riset. Apa sih berpikir 2 kali? Yaitu ketika Anda harus menghadapi sebuah situasi di mana itu membutuhkan motivasi Anda perlu untuk memikirkan tentang apa benefit positif ketika Anda berhasil melakukan itu. Tapi setelah Anda memikirkan itu, pada saat itu juga Anda langsung memikirkan apa hambatan yang akan Anda dapatkan ketika Anda melakukan ini. Kemudian Anda memikirkan kembali benefit kedua yang bisa Anda dapatkan dari ketika Anda mencapai itu, dan kemudian memikirkan lagi apa hambatan yang bisa Anda hadapi ketika melakukan tindakan atau pilihan itu. Dan sahabat sekalian, menurut riset akhirnya dengan cara seperti ini, orang cenderung untuk mampu memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk menyelesaikan semua hal-hal yang kadang-kadang mereka tunda gitu. Nah, yang lain sahabat sekalian dari buku ini adalah tips untuk meningkatkan kreativitas. Sahabat sekalian, ada hal-hal sederhana yang tidak membutuhkan waktu yang banyak, kurang dari 1 menit untuk membuat kreativitas Anda terpicu. Dan menurut Profesor Richard Wiseman, teori-teori tentang brainstorming untuk mendapatkan ide-ide kreatif justru di dalam riset-riset psikologis tidak terbukti. Justru banyak hal atau ide-ide kreatif itu lahir dari pemikiran seseorang atau ketika seseorang itu berpikir sendiri. Jauh lebih banyak hal-hal kreatif yang bisa dihasilkan ketimbang melakukan brainstorming, karena itu tadi ada hal yang sifatnya membuat orang berbicara tentang distribusi tanggung jawab, yaitu orang kadang-kadang merasa ketika banyak orang yang berpikir maka saya tidak perlu untuk terlalu keras berpikir gitu. Dan itu yang membuat kreativitas pada satu orang biasanya jauh lebih baik daripada ketika itu dilakukan dengan menggunakan brainstorming.
Nah, sahabat sekalian, kata Prof. Richard, bagaimana cara singkat, simpel, dan cepat untuk menciptakan atau memunculkan Leonardo da Vinci di dalam diri Anda. Hal yang sederhana yang beliau usulkan adalah ambillah atau bawalah atau pasanglah tanaman di ruangan kerja Anda. Jadi baik itu ada di pot ataupun ada di sudut-sudut ruangan, dan ini adalah sebuah tanaman yang asli dan ini tidak bisa digantikan oleh wallpaper hutan misalnya atau pohon ataupun screensaver di komputer Anda yang menunjukkan alam terbuka. Ini tidak bisa digantikan. Dan ternyata sahabat sekalian, dengan tips sederhana seperti itu Anda bisa memicu kreativitas Anda, dan ini adalah hasil riset dalam dunia psikologi. Hal yang lain sahabat sekalian yang dibahas oleh Prof. Richard dalam buku ini, misalnya bagaimana untuk meningkatkan daya tarik Anda. Dan ini juga sangat simpel. Dari sekian banyak teori yang mungkin Anda pernah dapatkan, hal yang paling simpel yang diajarkan oleh Prof. Richard adalah ketika Anda ingin mendapatkan perhatian atau mendapatkan daya tarik, maka piculah atau doronglah orang untuk berbicara tentang dirinya. Bukan justru Anda banyak berbicara tentang diri Anda, tetapi bagaimana agar orang yang Anda ajak berkomunikasi lebih banyak berbicara tentang dirinya. Kemudian setelah itu, kata Prof. Richard, lakukan mirroring, yaitu memirip-miripkan apa yang mereka lakukan atau gestures yang mereka buat secara halus, tidak untuk menunjukkan bahwa Anda justru tidak sopan kepada mereka, dan itu akan menciptakan daya tarik yang luar biasa, dan ini juga penuh dengan hasil riset di dalamnya. Kemudian sahabat sekalian, dalam cara misalnya untuk mengurangi stres, banyak tips yang telah diberikan oleh para pakar atau di dalam buku-buku, tetapi hasil-hasil penelitian yang dikumpulkan oleh Profesor Richard ini, ada hal-hal yang simpel yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan stres. Misalnya, yaitu dengan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ini juga sebuah hasil penelitian gitu. Jadi ketika Anda stres, cobalah untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain, itu betul-betul efektif untuk mengurangi stres Anda. Atau ada cara yang lain, yaitu bagaimana cobalah untuk terpapar sinar matahari di atas 30 menit. Itu akan membuat pikiran Anda lebih terbuka, suasana hati Anda jauh lebih riang. Atau bisa juga dengan hal simple, yaitu tertawa dengan membaca cerita humor atau mendengarkan cerita humor atau menonton hal-hal yang berbau humor. Kemudian sahabat sekalian, tips lain adalah bagaimana meningkatkan hubungan, terutama hubungan dengan pasangan, dan ini juga ternyata hal-hal simple. Ketika Anda memiliki kerenggangan dengan hubungan, ada satu tips yang sudah melalui hasil penelitian psikologis, yaitu lakukanlah kegiatan-kegiatan baru yang berbeda dengan yang selama ini Anda lakukan dengan pasangan Anda. Atau cara yang kedua adalah buatlah di sekitar lingkungan kerja Anda benda-benda yang mengingatkan Anda kepada pasangan Anda. Misalnya meletakkan foto atau hadiah yang pernah diberikan, atau membawa foto di dalam dompet. Ini akan membuat hubungan Anda menjadi jauh lebih baik. Dan sahabat sekalian, masih banyak lagi yang dituliskan oleh Prof. Richard di sini, yang semuanya adalah hasil riset-riset ilmiah. Seperti hal yang sederhana yang saya ingin tunjukkan, misalnya ketika berbicara tentang kepribadian, ada tips-tips sederhana untuk mengetahui kepribadian seorang tanpa harus melakukan tes psikologi yang begitu rumit. Misalnya ketika Anda ingin mengetahui apakah Anda ini dominan berpikir dengan otak kiri atau otak kanan, cukup dengan menyatukan jari-jari Anda seperti ini, dan kemudian nanti Anda akan melihat jika ibu jari yang di atas adalah ibu jari kiri seperti saya, maka itu berarti Anda dominan berpikir dengan otak kanan. Dan begitu juga sebaliknya, jika yang di atas adalah ibu jari kanan, berarti Anda adalah orang yang banyak berpikir dengan otak kiri, atau yang lebih kepada angka-angka, kemudian hal-hal yang sifatnya konkret. Dan ada yang lain lagi, misalnya bagaimana seseorang mengatur hidupnya. Orang yang sangat teratur untuk bangun setiap pagi atau disebut sebagai manusia pagi adalah orang yang secara psikologis ternyata menurut penelitian lebih menyukai hal-hal yang konkret dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih serius, lebih menggunakan otak kiri,
Dan sementara orang yang biasa justru lebih memperhatikan waktu tidurnya sampai di atas jam 10 misalnya, waktu bangun paginya terserah, tetapi biasanya dia akan tidur di atas jam 10 atau disebut manusia malam. Orang-orang seperti ini biasanya orang yang berpikir abstrak, imajinatif, pekerja seni, pekerja kreatif. Dan sahabat sekalian, Anda tidak perlu untuk melakukan tes psikologi yang begitu rumit dan mahal untuk mengetahui hal-hal sederhana seperti ini. Masih banyak hal yang dijelaskan oleh Profesor Richard Wiseman di sini. Menyesal sekali jika Anda tidak membeli buku ini. Buku ini sangat bermanfaat menurut saya. Sahabat sekalian, itulah review yang bisa saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.